Pertama, saya menyediakan 2 gelas air. Air pertama bersuhu 50 derajat, sedangkan air kedua bersuhu 100 derajat. Massa kedua air ini adalah sama, yaitu sama-sama 0,1 kg. Selanjutnya, saya memasukkan air panas dan air dingin ke dalam suatu gelas yang sama. Ternyata suhu akhir dari kedua campuran tersebut adalah 75 derajat Celcius. Mengapa bisa terjadi perubahan suhu? Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan kalor dari air panas ke air dingin. Ternyata peristiwa ini sudah diteliti jauh sebelumnya di tahun 1760 oleh seorang peneliti bernama Joseph Black. Black menyatakan bahwa banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang bersuhu lebih rendah, sehingga terjadi kesetimbangan energi. Pernyataan ini pun disebut sebagai asas Black. Asas Black dapat dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas adalah M1 dikali C1 dikali delta T1 dan Q terima sama dengan M2 kali C2 dikali delta T2. Perlu diingat bahwa yang melepaskan kalor adalah zat yang suhunya lebih tinggi, sedangkan yang menyerap kalor adalah zat yang suhunya lebih rendah. Nah, dengan rumus ini kita coba ke eksperimen pertama. Di percobaan tadi terdapat 2 jenis gelas, yaitu gelas yang mengandung air panas dan gelas yang mengandung air dingin. Suhu gelas air yang mengandung air panas adalah 100 derajat Celcius, sedangkan suhu air dingin adalah 50 derajat Celcius. Sedangkan massa kedua air ini adalah sama, yaitu 0,1 kg dan ini juga 0,1 kg. Bagaimana dengan kalor jenisnya? Kalor jenisnya juga ternyata sama, yaitu 4200 Joule per kilogram Kelvin dan ini juga 4200 Joule per kilogram Kelvin. Nah, selanjutnya ini kita masukkan ke dalam rumus. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas rumusnya adalah M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Selanjutnya kita seragamkan terlebih dahulu satuannya. Karena ini Kelvin, menggunakan Kelvin, maka suhunya juga kita harus ubah menjadi Kelvin, karena Kelvin adalah satuan internasional. Maka T1 menjadi 100 ditambah 273 sehingga menjadi 373 Kelvin. Sedangkan T2 50 ditambah 273 sama dengan 323 Kelvin. Nah, semua yang sudah kita ketahui kita masukkan ke dalam rumus. M1 0,1 kg, C1 4200 Joule per kilogram Kelvin, delta T1 berarti perubahan suhu pada air panas. Berarti pada awalnya dia 373 Kelvin, berarti dia akan berkurang suhunya karena dia melepas kalor. Kita misalkanlah suhu setimbangnya adalah T, berarti delta T nya adalah 373 dikurang T sama dengan M2 0,1 kg, C2 4200 Joule per kilogram Kelvin, dan delta T2 adalah perubahan suhu pada air dingin. Nah, karena air dingin mengalami penambahan kalor, maka airnya bertambah sehingga suhu akhir lebih besar daripada suhu awal, sehingga perubahan T-nya adalah T akhir dikurang T awal. T akhir tadi T setimbang, kita misalkan T, berarti T dikurang T awalnya adalah 323, berarti T dikurang 323. Selanjutnya ini sama-sama bisa kita bagikan 0,1 dan 4200. Maka tinggallah
373 dikurang T sama dengan T dikurang 323. Berarti 2T sama dengan 373 ditambah 323. Berarti 2T sama dengan 696. Dan T adalah 348 Kelvin. Berarti suhu terakhir campuran tersebut adalah 348 Kelvin. Atau jika kita ubah ke dalam bentuk Celcius, tinggal kita kurangkan. Berarti Celsiusnya adalah 348 dikurang 273 sama dengan 75 derajat Celcius. Berarti dapat disimpulkan bahwa rumus asas Black tadi terbukti benar. Demikianlah, terima kasih.